Banyak yang udah sampai tahap ini tapi bingung harus mulai dari mana lagi di Akuret Online. Setelah akun dibuat, banyak yang langsung coba input data ke sana dan ke sini. Akhirnya malah bingung sendiri karena belum punya struktur yang jelas. Padahal di tahap ini yang paling penting bukan langsung input data, tapi menyiapkan database yang benar dari awal. Di video ini kita tidak akan langsung isi data dulu. Kita fokus ke cara membuat database Akuret Online yang masih kosong sebagai fondasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita mulai aja penjelasan untuk video kali ini. Kita akan bertema tentang cara membuat database Akuret Online. Nah, untuk pembuatan database ini sebenarnya itu hanya kayak tempat kosongnya aja. Jadi kita bikin wadahnya dulu. Nah, setelah kita membuat database, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan juga untuk cara import master datanya. Nah, itu nanti baru kita belajar bagaimana caranya untuk input data atau master data atau saldo awal ke dalam database tersebut. Jadi biar ada isinya database kita. Nah, yang sekarang kita hanya buat database kosongnya dulu aja. Nah, pertama yang nanti harus kamu lakukan adalah ini kan nanti tampilannya kayak gini nih. Nah, ini tampilannya kayak gini untuk pemilihan database-nya, halamannya. Nah, kamu klik yang tanda plus di sini. Kamu klik aja. Nah, nanti kamu tinggal isi nama usahanya siapa. Misal kita namanya PT ABC. Nah, ini sebagai contoh aja. Kemudian kita pilih bidang usahanya. Nah, bidang usaha di sini nanti kamu menggambarkan database atau perusahaan kamu itu bergeraknya di bidang apa. Tapi kalau misalkan, oh ini saya ternyata nggak ada mas bidang usaha saya, ya nanti kamu tinggal pilih yang lainnya aja. Dia nggak berpengaruh kemana-mana. Dia hanya untuk data aja sebenarnya. Nah kemudian kamu juga bisa masukin logo di dalam sini. Kamu tinggal upload aja, kamu pilih logo yang kamu mau pakai, nanti kamu tinggal upload ke dalam sini. Nah kemudian kita klik yang buat data usaha. Kita klik. Nah, nanti ini adalah proses loadingnya. Ini nanti dia proses pembuatan datanya. Ini nanti mungkin akan memakan beberapa waktu untuk pembuatan database-nya. Kalau sudah muncul kayak gini, berarti ini tandanya kita udah berhasil buat database. Kita klik lanjutkan, maka nanti kita langsung diarahkan masuk ke dalam database tersebut. Kita klik lanjutkan aja di sini. Nah, ini nanti dia tampilannya kayak gini. Ini prosesnya agak lama biasanya kalau untuk database baru. Karena nanti dia akan masuk ke dalam pengaturannya dulu. Nah, terus ini kan saya kemarin pakainya tuh yang Akuret Online 101 ini, database kita yang dari awal ya. Nah, cuma karena kita sekarang praktiknya untuk pembuatan database baru, makanya tadi saya buat database ulang. Soalnya harusnya tuh video yang database ini saya buat lebih awal, cuma saya kemarin ketukar. Jadi kita udah buat database baru, saya buatin videonya. Mungkin nanti kamu tinggal sesuaikan aja urutannya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini pertama di sini kita ada 3 tab. Nanti ada informasi perusahaan, terus pilih layanan pembukuan, dan yang terakhir adalah akun perusahaan. Di sini nanti kamu akan isi untuk informasi perusahaan dulu di tab yang pertama. Nanti kamu bisa masukin nama perusahaannya, terus kategori usaha. Nah, untuk kategori usaha biasanya nanti juga banyak yang bingung. Sebenarnya dia nggak ngaruh kemana-mana untuk kategori ini. Nanti ini untuk data aja, nanti kamu tinggal sesuaikan secara garis besar tuh perusahaan kamu, bidang usahanya atau kategorinya itu dalam bidang yang mana. Nah, misalkan, oh ternyata saya retailer masih, berarti kita tinggal klik ya retailer. Kemudian nanti kamu pilih tanggal mulai datanya. Nah, jadi ini yang juga biasanya sering banyak yang bingung di sini. Jadi untuk menggunakan Akuret Online, kamu kan pastikan untuk menentukan tanggal mulainya itu per tanggal berapa. Misalkan, oh saya mau cut off-nya tuh per tanggal 31 Desember. 1 Januari saya mau input di dalam Akuret Online. Nah, berarti nanti kita setting di sini. Ini kita 1 Januari 2026. Berarti nanti kita hitung semua saldo akhir di tanggal 31 Desember, terus nanti kita jadikan saldo awal di tanggal 1 Januari. Nah, kalau kita setting ini, kalau misalkan kamu input transaksi sebelum tanggal mulai data ini, pasti database akan menolak. Karena dia ngebacanya, oh ini kita mulainya tuh per tanggal 1 Januari. Tapi kalau misalkan kamu mau mulainya, oh saya mau mulai cut off itu per tanggal 31 Desember, tapi transaksi saya yang lama saya mau input juga. Kayak faktur-faktur penjualan atau nanti ada transaksi pembelian yang lainnya. Itu saya mau pindahin juga. Nah kalau kayak gitu, berarti kamu jangan masukinnya tuh per tanggal 1 Januari, maaf. Jadi kamu masukinnya tuh per tanggal awal transaksi yang mau kamu input. Misalkan, oh ternyata saya transaksi yang awal saya input itu dari tanggal 1 Agustus 2025. Nah, berarti nanti di sini kamu tinggal ubah 1 Agustus 2025. Sesuai dengan dari si transaksi yang paling pertama tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian berarti kamu hitungnya saldo akhirnya tuh per tanggal 1 Agustus tadi. Kamu menyesuaikan.
Kayak gitu, kurang lebih gambarannya gitu kalau untuk tanggal mulai data. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja, kamu mau mulainya itu per tanggal berapa di Akurat Online-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke mata uangnya, kamu pakai apa, nanti kamu tinggal pilih aja di sini. Kita juga udah bisa untuk multi mata uang, cuma ini saya pakai yang rupiah. Terus kita lanjut ke metode biaya persediaan. Nah, di sini dia hanya ada dua aja. Ada rata-rata sama Vivo. Nah, ini yang disediakan oleh Akurat Online. Untuk metode ini nanti kamu bisa diubah ketika kamu udah menyimpan database atau selesai input atau pengaturan yang ada di sekarang ini nih. Misalnya kamu udah simpan, terus kamu udah selesaikan untuk yang pengaturan pembuatan database ini, nah maka nanti kamu bisa edit lagi di dalam database-nya. Dengan catatan, nanti kamu belum ada transaksi yang udah kamu input. Kalau udah ada transaksi yang kamu input, maka nanti kamu nggak bisa ubah metode biaya persediaannya. Nah, contohnya, ini saya udah buat beberapa database sebenarnya supaya kita ada gambaran. Dia itu adanya di sini. Nah, ini karena saya sebelumnya itu udah buat database tapi belum ada transaksi, dia masih bisa diubah. Tapi kalau udah ada transaksi, dia pasti nggak bakal bisa dirubah. Dia langsung kunci. Makanya nanti kamu harus tentukan dari awal nih kamu mau pakai Vivo atau yang rata-rata. Kayak gitu. Nanti kamu udah nggak bisa ubah lagi ketika kamu udah ada transaksi. Sekarang kita lanjut lagi, misal kita pakai Vivo. Kita selanjutnya, kemudian kita masuk ke tab yang kedua. Ini adalah pilih layanan pembukuan. Nah, di sini nanti kamu udah pilihan untuk menu akuratnya, kamu mau pilih nih. Akurat, nanti kamu bisa pilih menu akurat sesuai dengan bisnis kamu agar kami bisa menyesuaikan fitur apa aja yang kamu butuhkan. Di sini, Akurat Online menawarkan ada dua pilihan. Ada yang Akurat Online sama Akurat POS. Ini sebenarnya itu dia hanya fiturnya aja, penampilannya yang beda. Nah, ini contoh, ini misalkan, ini kan kemarin, ini saya pakai ini aja. Ini contohnya yang kita pakai Akurat Online. Nah, ini kan ya, dia ada dua nih, ada Akurat Online sama Akurat POS. Ini yang saya pilih Akurat Online, dia fiturnya full, kebuka semua. Karena dia background itu kan akuntansi kalau yang Akurat Online. Maka ini nanti dia fiturnya kebuka semua. Nah, kalau kamu pilih yang Akurat POS, ini kan nanti cocok untuk bisnis yang baru memulai pencatatan usaha. Nah, dia fiturnya tidak terlalu lengkap yang dimunculkan. Jadi hanya ada beberapa fitur aja. Nah, biasanya nanti untuk dia itu menunjang untuk transaksi penjualan dan persediaan di sini. Nah, dia itu nggak terlalu lengkap untuk fitur-fiturnya. Nah, nanti, tapi dia itu ada pilihan, misalkan kamu, oh ternyata saya dari awal pilih Akurat POS, Mas. Saya mau balik lagi ke Akurat Online, itu bisa atau enggak? Nah, itu jawabannya bisa. Nanti kamu tinggal pilih aja ke sini, ke preferensi. Nanti di sini ada tab untuk beralih menu. Nah, nanti kamu tinggal checklist aja, terus kamu simpan. Maka nanti dia akan berubah jadi yang Akurat Online, kayak gitu. Saran saya nanti kamu tetap pilihnya yang Akurat Online aja. Jangan yang Akurat POS. Karena Akurat POS itu kan dia fiturnya jadi ini nih, jadi sedikit doang kalau yang Akurat POS. Kayak gitu. Nanti makanya malah nanti kamu bingung nih, oh ternyata ini kok fiturnya cuma segini. Nah, lebih baik makanya nanti kamu pakai yang Akurat Online aja. Nanti kamu tinggal belajar aja beberapa fitur yang nanti akan kamu gunakan. Lagi nanti kalau untuk Akurat Online ini kan walaupun fiturnya banyak, kamu nggak harus pakai semuanya. Kamu tinggal pakai aja yang benar-benar terjadi di bisnis kamu atau perusahaan kamu tuh yang apa aja. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut, kita pilih yang Akurat Online. Kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke tab yang ketiga. Tab yang ketiga ini adalah untuk penyiapan atau persiapan untuk akun perkiraannya. Jadi, Akurat Online itu membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai. Ini nanti jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan, Akurat dapat membuatkan secara otomatis. Jadi, nanti ada dua pilihan. Kamu bisa pakai akun yang dari Akurat Online, atau nanti kamu bisa kosongin aja. Tapi, ini saya juga udah buat, makanya saya buat database banyak nih, biar kamu ada gambaran perbedaannya. Ini contohnya saya pakai yang tidak pakai nih. Ini yang saya tidak centang, yang saya tidak checklist, dan ini yang saya checklist. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi kalau kamu checklist di sini, ini kan berarti kita anggapannya kita pakai akun yang dari Akurat Online. Nah, sebenarnya akun-akunnya itu dia udah lengkap di sini. Kalau kamu lihat udah lengkap, cuma nanti kamu nggak terkunci. Misalkan, oh saya takutnya kalau pakai akun yang dari Akurat Online, saya nggak bisa nambah atau saya nggak bisa hapus lagi.
Nah, kamu nggak perlu khawatir. Di sini nanti kamu tetap bisa nambah, atau nanti kamu bisa edit lagi. Kadang kan kalau untuk akun kas, ini kan cuma ada kas kecil sama bank. Sedangkan kita kadang banknya itu ada 2 atau ada 3. Nah, itu nanti kita bisa tambahin. Atau ini nanti kita bisa edit. Bank apa, nah ini nanti kita tinggal masukin aja. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak checklist di sini, ini berarti kita pakai, kita anggapannya kosong. Tapi ini nggak bener-bener kosong. Takutnya ke kamu nanti ekspektasinya itu bener-bener kosong. Jadi kamu bisa mindahin semua akun perkiraan yang kamu punya. Nah, Akurat Online tapi nggak kayak gitu. Jadi Akurat Online tetap menyisakan akun-akun yang akan digunakan oleh sistem Akurat Online. Jadi nanti disisakan dia hanya sedikit aja. Dia nggak banyak kayak yang ini. Kalau ini kan dia benar-benar dibuat ini, di mapping ini sesuai dengan biasanya itu bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Nah, ini gambaran umumnya tuh kayak gini dia untuk akun perkiraannya. Tapi kalau misalkan kamu nggak checklist, nah itu kamu bukan kosong. Tapi dia tetap ada, tapi nggak lengkap. Nah, jadi dia adanya tuh hanya untuk akun-akun yang dibutuhkan oleh sistem aja. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa ada 2 pilihan, kamu bisa checklist atau enggak. Tapi saran saya kamu checklist aja, nanti kamu tinggal sesuaikan setelahnya. Kayak gitu. Jadi nanti kayak gini nih, kamu tinggal tambahin, kamu akun beban apa yang kurang, terus akun kas apa yang kurang, kayak gitu. Baru nanti kamu sesuaikan. Nah, kalau udah oke, kita tinggal simpan aja. Kalau kita udah simpan, ini baru kita nanti masuk ke dalam database-nya. Nah, tampilannya itu kurang lebih kayak gini nanti. Hampir sama. Dia tuh sama semua sebenarnya untuk tampilan database-nya. Dia nanti kayak gini, dia akan langsung masuk ke awal. Cuma, nanti kalau untuk yang database baru, dia ada tab khusus untuk nanti dia untuk persiapan data perusahaan namanya. Nah, nanti kamu diminta untuk penyiapan kayak akun. Ini sebenarnya yang tadi master data yang saya bilang. Jadi kamu bisa masukin master data akun perkiraan, terus nanti ada barang dan jasa, terus ada pelanggan dan juga pemasok. Nah, ini nanti kamu diminta untuk lengkapi data ini. Tapi kalau kamu ini mau di skip aja, kamu tinggal cek saja di sini. Nanti dia akan langsung hilang. Kayak gitu. Tapi kalau kamu mau input, nanti kamu bisa ikutin atau nanti kamu bisa melihat video saya yang selanjutnya. Jadi nanti saya akan buat 4 video lagi untuk import master datanya dari akun perkiraan, barang dan jasa, pelanggan, dan juga pemasok. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara membuat database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang terjadi di tahap ini, banyak yang terlalu buru-buru ingin langsung input transaksi. Padahal, kalau struktur database-nya belum siap, data yang masuk nanti bisa tidak rapi dan sulit dikontrol ke depannya. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, karena setiap langkahnya saling berhubungan. Di video berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu mempersiapkan master data akun perkiraan sebelum kamu mulai input transaksi. Dan kalau kamu mau setup yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, nanti saya bisa bantu lewat sesi training.